kita ada sebagaimana ada. Kita hidup semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu selamatkan hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu. anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Anugerah-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar
anugerah-Mu berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar bersorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Tetap berdiri ya saudara kasih. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi, ada sukacita. Haleluya. Kita percaya Dia Raja siapa? Yesus Tuhan. Ya, oke. Bersyukurlah
Allah kita. Silakan kembali saudara kasih. Sungguh luar biasa. Kita tidak melihat tua, muda, kecil, besar, semuanya boleh bersorak-sorai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh bangga mempunyai saudara dan saya. Karena apa? Karena kita mau sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, saudara kasih, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Padamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu
kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferdilai. Waktu dan tempat kami persilakan. Berharga di matamu, kau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat-angkatku, kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Kami tahu kami berharga di mata Tuhan, bukan karena siapa diri kami, tapi kami berharga karena ada Tuhan Yesus yang sudah mau mati menebus setiap dosa kesalahan kami. Karena itu kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan atur yang terbaik untuk kami. Bahkan Tuhan pelihara hidup kami. Karena itu kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir hari ini. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebenaran firman-Mu akan terus mengubahkan dan memperbarui kami. Karena itu Roh Kudus tolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Roh Kudus menolong menyampaikan hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami percaya kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami diubahkan. Dan kami pulang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami siap diberkati dan Engkau pun telah siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara masih ingat, bulan lalu saya menyampaikan tentang Tuhan akan menyediakan, mencukupi semua kebutuhan kita. Nah, minggu lalu atau bulan lalu saya sudah jelaskan bahwa salah satu yang disediakan Tuhan itu bukan hanya roti, ya, tapi Dia juga menyediakan benih. Bulan lalu saya sudah jelaskan kadang-kadang kita tidak pernah minta benih karena kita pikir kebutuhan kita cuma roti, ya. Tapi sebenarnya Tuhan pengen memberkati kita dengan dua hal. Yaitu yang pertama roti untuk dimakan. Yang kedua benih untuk ditabur. Bulan lalu saya sudah jelaskan juga bahwa manusia pertama itu, ya, Adam, mereka diberi makan buah yang ada bijinya. Supaya apa? Supaya daging dari buah itu mereka makan, bijinya kembali ditabur. Ya, oleh karena itu saya percaya begini, bahwa orang yang mengerti bahwa setiap berkat itu ada bijinya, maka saya percaya orang itu akan dipelihara Tuhan. Bisa bilang amin? Karena setiap berkat yang dia terima, dia tahu ada bagian yang harus ditabur kembali. Nah, hari ini saya mau melanjutkan, kalau saudara baca dalam Filipi 4 ayat 19 kembali. Nah, lihat Filipi 4 ayat 19. Alkitab berkata, Allahku akan memenuhi apa? Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Ya. Tapi perhatikan, Tuhan tidak pernah memberikan kita keperluan kita langsung jatuh dari langit. Ya. Anda yang butuh uang, Tuhan tidak pernah kirim langsung dari langit berkat. Ya, Tuhan tidak pernah kirim emas dari langit lempar dari sorga kepada Anda. Tentunya seperti yang bulan lalu saya sudah jelaskan bahwa ada hal-hal yang dipakai Tuhan yang harus kita lakukan. Kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, bulan lalu saya sudah jelaskan salah satunya adalah dengan menabur.
Dengan adanya Tuhan memberikan kita bukan hanya roti, tapi Tuhan juga berikan kita benih. Nah, minggu ini saya akan sampaikan satu kebenaran lain. Bagaimana caranya Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, saya mau ajak saudara baca dalam Alkitab, dalam Injil Matius. Lihat, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, saudara ya. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7, ayat 7 mulai, firman Tuhan berkata begini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Lihat ayat 9. Janganlah kamu membawa apa? Jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jadi Tuhan melarang untuk mereka tidak bawa emas, tidak bawa perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Dalam artinya dalam pundi-pundi mereka, dalam kantong mereka. Ya. Ayat 10. Janganlah kamu membawa apa? Bekal dalam perjalanan. Dan janganlah kamu membawa baju 2 helai. Disuruh jangan bawa baju 2 helai. Jadi bawa baju yang dipakaianmu aja. Ya. Perhatikan kasut atau tongkat. Jadi Tuhan larang untuk bawa segala sesuatunya, tapi Tuhan suruh pergi. Ya. Kenapa Tuhan larang? Alkitab berkata begini, sama-sama baca. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Sekali lagi, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, bagian berikutnya adalah saya mau beritahu kepada saudara bagaimana sih Tuhan memelihara hidup kita. Nah, Alkitab berkata, Tuhan bilang begini, ya. Seorang pekerja patut atau berhak atau wajib atau patut mendapat upah. Nah, dari upah itulah kemudian Alkitab berkata, Tuhan itu menyediakan semua yang kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu saya percaya begini, siapapun kita, ya, apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan itu memberkati Anda lewat pekerjaanmu. Kok enggak ono sing amin? Tuhan menyediakan semua yang kita butuhkan lewat apa yang kita kerjakan. Dalam pelayanan tentunya, baik maupun dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan secara sekuler, Anda itu diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan lewat pekerjaanmu. Makanya Paulus pernah bilang satu hal yang sangat nggak enak sebenarnya untuk kita dengar. Tapi dia pernah ngomong begini, ya kan, dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10, dia berkata begini, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Baca sama-sama, apa peringatannya? Bisa lebih keras, 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow. Ya. Jadi pada waktu ini memang konteksnya itu pada akhir zaman orang kemudian sudah kita tunggu Yesus datang, gak usah kerja. Tapi Paulus berkata begini, waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, yang bekerja harus tetap bekerja. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Karena dari pekerjaan itulah kemudian kita ini dipelihara Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu dengar saudara ya, Anda harus bekerja. Orang Kristen tidak boleh bermalas-malasan. Baik dalam bentuk pelayanan maupun dalam bentuk pekerjaan. Orang Kristen dilarang malas. Kok enggak ono sing amin ya? Bisa bilang amin. Lihat, orang Kristen dilarang malas. Karena dari pekerjaanmu itu Alkitab berkata, engkau dapat upah. Nah, kalau saudara bertanya, Pak, berdasarkan apa upah saya, Pak? Ya. Berdasarkan upah saya, Pak. Apakah upah saya itu berdasarkan kerajinan saya? Ya, apakah upah saya itu tergantung dari apakah saya ini orang yang pintar dalam pekerjaan? Apakah upah saya ini
adalah tergantung dari apakah saya seorang yang luar biasa dalam mengerjakan sesuatu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab, ini ayat yang pernah saya bacakan juga. Kalau saudara baca Kolose 2 ayat yang ke-22. Ya, Kolose 2 ayat 22. Kolose 3 ayat 22. Alkitab berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Disuruh taat dalam apa saudara? Segala hal. Ya. Jadi kalau engkau punya bos, ya, ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Masalahnya siapa yang pimpinan. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Ini masalahnya tentang siapa yang jadi pemimpin. Ya, lihat. Janganlah hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka. Jadi jangan hanya untuk cari muka. Melainkan dengan apa? Dengan apa? Tulus hati dan takut akan Tuhan. Tuhan bilang dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara tanya berdasarkan apa saya digaji, berdasarkan apa saya diupah. Alkitab berkata berdasarkan ketulusanmu dan takutmu akan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Lalu ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau saudara tadi baca konteksnya, ini bukan konteks pelayanan loh. Betul gak? Ini konteks orang bekerja secara sekuler, ya kan? Ini bukan konteks pelayanan, Pak. Saya kalau pelayanan dengan segenap hati, Pak. Tapi kalau di kantor saya sembarangan, Pak. Ini bukan konteks pelayanan. Ya, ada orang berkata, Pak, saya kalau untuk Tuhan, Pak, saya segenap hati. Tapi kalau untuk bos, saya ya rasa-rasan, Pak. Alkitab berkata ini bukan konteks dalam artian pelayanan di gereja. Ini konteks dalam pekerjaan. Lalu Tuhan bilang begini, kalau kau bekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Ya, banyak bos itu malas cari orang Kristen untuk kerja di perusahaannya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen karena terlalu rohani. Kalau pelayanan dia segenap hati, kalau di pekerjaan rasa-rasan. Ya Allah ini semua untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau di kerjaan bukan untuk Tuhan. Ya, makanya orang berkata, aduh saya kalau cari karyawan orang Kristen Pak, kayaknya kemuliaan hanya bagi Tuhan Pak. Waktu saya dulu kuliah orang bilang gini, wah api kemuliaannya nilaiku kobong kabeh. Ya. Jadi mau dapat gak apa-apa, yang penting melayani. No. Anda harus segenap hati. Ya. Anda harus segenap hati. Kalau Anda masih kuliah, kuliahlah dengan segenap hati. Kalau Anda masih sekolah, sekolahlah dengan segenap hati. Kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Kalau Anda melayani, melayanilah dengan segenap hati. Bahkan seperti untuk Tuhan. Ya, banyak orang sekolah, saya ini sebenarnya malas sekolah Pak, tapi untuk orang tuaku ya udah saya sekolah. No, Anda harus sekolah seperti untuk Tuhan. Bisa bilang amin. Nah, Alkitab kemudian bilang begini, ayat 24, lihat. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, dari siapa? Tadi konteksnya kerja kepada orang, betul nggak? Tadi konteksnya kerja ikut orang. Tapi Tuhan bilang, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi berkat kita itu ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menentukan upah kita? Alkitab berkata, yang Tuhan nilai itu bagaimana engkau mengerjakannya dengan segenap hati. Nah kalau Anda berkata gini, Pak saya kerja santai-santai gaji saya banyak Pak.
Saya mau beritahu, Tuhan juga tahu kok caranya menggaji orang. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Kalau engkau santai-santai lalu kerjamu santai lalu engkau berkatmu banyak. Perhatikan ya, ada aja kebocoran-kebocoran berkat yang kau terima yang tidak pernah perlu engkau keluarkan. Ya kan? Ada aja. Nah seringkali orang berkata, Pak, saya santai Pak, tapi gini, ada aja. Ada mungkin orang berkata, Pak, saya dapatnya tidak terlalu banyak, tapi engkau bisa nikmati semuanya. Ya. Kenapa? Karena dari Tuhan itu upahnya. Tuhan yang menggaji Anda. Makanya tadi Tuhan bilang seorang pekerja berhak dapat upah. Nah berdasarkan apa Tuhan mengupah seseorang, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, barometernya itu apakah Anda mengerjakannya dengan segenap hati. Tuhan tidak mengukur bagaimana jagonya Anda, bagaimana Anda hebat dalam mengerjakannya, tapi upahmu yang dari Tuhan itu berdasarkan apakah engkau mengerjakannya dengan segenap hati atau tidak. Saya pernah cerita kepada Anda, ada orang bilang begini, Pak percuma kerja segenap hati Pak, nanti bosku yang kaya Pak, ya. Bosku yang kaya, nanti kalau aku sakit juga aku diganti orang Pak. Nanti kalau aku juga susah bosku gak peduli Pak. Memang bosmu bisa saja gak peduli engkau. Tapi kalau engkau lakukan dengan segenap hati, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan peduli keberadaanmu. Tuhan sungguh-sungguh akan pelihara hidupmu. Makanya kalau saudara baca, ada satu ayat bagus sekali ini. Kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal yang ketiga 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata gini, tetapi kamu ini. Ya Tuhan bilang tetapi kamu ini. Ya, apa yang Tuhan katakan? Kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu. Ya. Kenapa Tuhan berkata kuatkanlah hatimu dan janganlah lemah semangatmu? Lalu Tuhan bilang begini, karena apa saudara? Ada upah bagi usahamu. Kenapa Tuhan tidak bilang begini? Kamu harus tambah keterampilan supaya upahmu tambah besar. Saya tahu kita harus tambah keterampilan kita. Amin. Kita harus menambah value diri kita. Saya tahu itu harus kita lakukan. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita hanya memperhatikan bagaimana value diri kita, bagaimana hebatnya diri kita, bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana caranya itu. Sampai kita lupa bahwa yang perlu kita jaga itu juga adalah hati kita. Kok enggak ono saya ngamen? Amin. Lihat. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ya saya tahu saya harus begini. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu melihat hatimu. Ya. Makanya saya berpikir begini ya. Tahukah Anda, berapa banyak yang tahu bahwa semua pekerjaan kita maupun pelayanan kita itu dari Tuhan? Bisa bilang amin. Saudara percaya gak pekerjaanmu dari Tuhan? Amin. Saya tahu banyak orang yakin pekerjaannya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, saudara perlu tahu begini. Yang Tuhan selalu perhatikan itu hatimu. Ya, makanya Tuhan kan pernah ngomong. Ayat yang sangat terkenal kan, Amsal 4 ayat 23, tidak perlu dibaca. Tuhan pernah ngomong begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena yang paling gampang menceng atau paling gampang terpengaruh, paling gampang berubah, itu hati. Orang kalau udah skillful, dah mungkin dia
gampang jadi bodoh lagi, nggak mungkin. Ya kan? Orang udah jago, nggak mungkin mau jadi bodoh dengan dalam waktu sehari. Nggak mungkin. Ya. Orang pintar nggak mungkin jadi bodoh dalam waktu 1 hari. Nggak mungkin. Bahkan dalam waktu 1 bulan aja nggak mungkin. 1 tahun juga nggak mungkin. Kalau udah kadung pinter. Tapi hati dalam waktu 1 menit bisa berubah. Hati dalam 1 jam bisa berubah. Hati dalam waktu 1 hari bisa berubah. Hati dalam waktu singkat bisa berubah. Ya. Ada salah seorang jemaat kami itu kesaksian. Dia bilang begini, ya. Saya ini belum pernah menemukan gereja seperti gereja ini, ya, jemaat kami. Ya, karena itu saya putuskan saya tidak akan kemana-mana. Saya akan setia di gereja ini. Anak cucu saya semuanya akan setia di gereja ini. Beberapa waktu kemudian minggat sak keluarga. Saudara tahu hati itu gampang sekali berubah. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Anda berkata ini baru gereja, ini gereja baru. Saya tahu saya diberkati di tempat ini. Saya setia di tempat ini. Beberapa waktu kemudian gereja yang sama yang dipuji-puji beberapa waktu yang kemudian dielek-elek no. Dijelek-jelekkan. Ya. Saya tahu di sini nggak ada sih. Ini mungkin ada di gereja saya aja yang saya layani. Di gereja sini sih saya tahu nggak ada. Amin. Amin lebih keras. Amin. Ya. Awalnya nggak ada pendeta sebaik Ibu Gembala. Luar biasa, luar biasa. Tidak ada gereja sebaik ini. Wah, luar biasa. Berapa waktu kemudian ngelek-ngelek no di luar sana. Ya. Makanya saya mau beritahu, Tuhan bilang, ya, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangat. Kenapa yang perlu dikuatkan hati? Hati ternyata berkaitan dengan usaha, upah. Wow, ya. Karena itu saya percaya begini, ya. Dengar, yang paling susah itu bukan menambah skill. Yang paling susah itu bukan menambah kekayaan. Yang paling susah itu bukan untuk memperluas pekerjaan. Yang paling susah bukan memperluas kapasitas saudara. Yang paling susah itu jaga hati. Kok enggak ono sing amin? Amin? Bisa bilang amin? Karena itu saya percaya begini. Ya, orang-orang setia, wow, itu susah ditemukan. Tapi saya tahu kalau ada orang yang bisa setia, setia melayani, setia di gereja ini. Saya tahu orang itu adalah orang-orang yang tetap menjaga hatinya. Makanya Tuhan bilang kuatkan hatimu. Karena hati kita bisa kadang-kadang lemah. Ya, hati kita bisa kadang-kadang lemah. Tapi kalau engkau kuat, Tuhan bilang ada upah bagi usahamu. Nah, saya mau kasih contoh dalam Alkitab lagi bagaimana hati itu sangat mempengaruhi. Kalau saudara baca di dalam Matius, ya, Injil Matius pasal yang ke-20, kita baca di ayat yang pertama. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi tapi saya mau bahas kembali. Injil Matius pasal 20 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kalau saudara pernah ingat, saya pernah jelaskan kepada saudara bahwa di Israel itu kalau mau petik atau panen anggur itu tidak boleh dilakukan selama berhari-hari, tidak boleh, harus diselesaikan. Karena kalau anggur itu kematangan, dia akan rusak dan tidak bisa dapat hasil yang terbaik.
Makanya kalau nanti saudara baca kebun anggur atau pemilik kebun anggur itu keluar berkali-kali mencari pekerja, itu berdasarkan laporan dari mandornya. Jadi mandornya merasa, Tuan kita perlu tambah pekerja, kalau nggak tambah pekerja nanti nggak nututi, hari ini kita nggak bisa panen habis anggur. Ya makanya berulang-ulang pekerja atau tuannya mencari pekerja. Nah lihat, supaya saudara ngerti aja ya konteksnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Upah sedinar sehari didapatkan dari apa saudara? Dari apa? Upah sedinar sehari didapatkan pekerja itu dari hasil apa? Hasil sepakat. Kalau namanya sepakat berarti sebelumnya ada negosiasi. Ya, ada negosiasi tawar-menawar tentang upah. Ya, mungkin mereka ngomong, saya minta 2 dinar sehari, tapi tuannya mungkin berkata, aduh 1 dinar aja, atau mungkin dia tawar minta lagi lebih atau gimana, akhirnya sepakat upahnya sedinar sehari. Ya, lalu kemudian yang kedua ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Ya. Yang kedua, gaji mereka itu Alkitab berkata Tuhan berikan berdasarkan apa yang pantas. Kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dijelaskan bahwa gajinya itu berdasarkan observasi. Ya. Observasi artinya berdasarkan penilaian. Ya, apa yang pantas. Kalau aku temukan kau malas, ya jangan harap lebih lah. Saya kasih kau mungkin sekian. Ya, berdasarkan observasi. Apa yang pantas. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Ya, jadi yang pertama karena apa saudara? Sepakat. Yang kedua karena diberikan karena apa yang pantas. Kemudian yang ketiga, lihat. Kira-kira pukul 15, tadi itu, apa itu? Iya. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Jadi kalau saudara perhatikan yang jam 9, jam 12 dan yang jam 3 sore diberikan gaji upah berdasarkan observasi apa yang pantas. Ya. Lalu ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ditanya, kenapa kamu nganggur? Ya, kalau saudara tahu jam 6 itu selesai pekerja. Jadi kalau jam 5 mereka kerja tinggal apa? 1 jam. Ya, dia berkata, mengapa kamu nganggur saja? Ya. Nah, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Lalu ayat 8. Ayat 7 dulu. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mau meng-hire kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Nah lihat ya, yang ketiga ini tidak ada tawar-menawar kata sepakat. Yang ketiga ini juga tidak ada observasi. Tidak diberikan berdasarkan apa yang pantas diberikan. Ya. Tapi yang ketiga ini tidak disebutkan berdasarkan apa gajinya. Langsung suruh masuk aja. Dan kalau saudara tahu kisah akhirnya, kita tahu bersama mereka kemudian dapat gaji yang sama. Sama-sama 1 dinar. Sama-sama 1 dinar. Nah, terbukti dengan apa saudara? Lihat ayat 8. Ayat 8. Pada hari malam itu juga berkatalah kepada mandornya. Tuhan itu kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir
hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka apa? Menerima masing-masing 1 dinar. Jadi yang terakhir dapat 1 dinar, lalu yang 10. Kemudian datanglah mereka juga yang masuk terdahulu. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka juga menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya. 12. Katanya, mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah apa? Sepakat sedinar sehari. Nah, lihat baik-baik ya. Ada yang dari jam 6 sepakat sedinar. Ya. Nah, kalau saya baca ayat ini, menurut Anda yang paling banyak kok protes itu yang mana? Yang masuk jam 6? Jam 9? Jam 9? Jam 12, jam 3? Atau masuk jam 6? Menurut Anda yang paling banyak protes yang mana? Ya kalau kita lah, kalau itu dikontekskan langsung dengan kita. Ya. Kira-kira yang mana yang paling banyak protes? Jam 6? Menurut Anda yang mana yang paling banyak protes? Jam 6. Menurut saya jam 6 itu mungkin ada yang protes. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu bagaimana hasil negosiasi. Ya kan? Menurut saya yang paling banyak protes itu adalah yang dijanjiin apa yang pantas. Karena kalau yang jam 6 protes, Tuhan Yesus ngomong, kita kan sudah sepakat, ini ada MOU-nya. Ini ada perjanjian kontrak kerja. Betul nggak? Kalau ada perjanjian kontrak kerja lalu Anda dibayar sesuai dengan itu, maka sebenarnya, dengar ya Bapak ya, tidak ada yang salah dengan itu. Anda masuk kerja, ditanya minta gaji berapa? Saya minta gaji 10 juta. Oke, minta gaji 10 juta. Ya, minta gaji 10 juta. Waktu bulan depan terima gaji dikasih 10 juta, Anda berhak protes nggak? Hah? Enggak protes. Tapi kalau masuk nanti saya gaji kamu sesuai lah nanti. Kau jangan khawatir, saya akan gaji kamu sesuai. Lalu ternyata kau digaji tidak sesuai. Biasanya yang banyak protes yang mana? Hah? Yang tidak ada perjanjiannya, betul nggak? Apa yang pantas? Ya. Saudara tahu, yang paling banyak diberikan apa yang pantas itu yang paling banyak protes. Tapi yang terima 1 itu enggak protes. Nah, saya mau jelaskan lebih dulu. Yang masuk jam 6 ini kenapa mereka punya bargaining power, punya sepakat bisa negosiasi. Karena begini, yang jam 6 pagi itu biasanya pekerja-pekerja yang punya otot, punya kemampuan, punya ability, punya capability, punya semuanya. Untuk panen, mereka punya pengalaman kerja, mereka punya luar biasa. Wow, makanya mereka punya bargaining power untuk tawar-menawar gaji. Ya. Jadi orang yang masuk jam 6 ini adalah orang yang punya kapasitas luar biasa lah. Dan orang masuk jam 6 ini, menurut saya ini orang hebat, skillful, ya, jago dalam banyak hal. Makanya dia berani negosiasi gaji. Nah yang kedua, jam itu adalah orang-orang yang memang hasil seleksi dari jam 6 pagi ini. Dia tidak masuk sehingga mereka nganggur. Tapi yang kedua ini bukanlah orang sembarangan sebenarnya. Mereka hanya orang yang tidak masuk dalam kelompok pertama. Jadi mereka juga sedikit banyak punya kemampuan. Tapi yang ketiga, dengar ya, yang ketiga. Ini biasanya tidak ada orang yang mau hire mereka karena biasanya mereka cacat. Biasanya mereka orang-orang tidak punya kemampuan, mereka tidak punya apa-apa, mereka orang yang cacat. Tidak punya kemampuan, tidak punya ini, dan mereka kerja dipekerjakan. Nah,
Nah, yang menarik adalah begini bagi saya, ya. Menurut Anda, ya, dalam hidup ini Anda itu termasuk orang yang bagaimana? Jam 6, jam 3, jam 12, jam 9, atau termasuk orang yang tidak punya kemampuan? Karena ini menjadi menarik karena begini, ya. Orang yang paling banyak protes itu, ya, biasanya kelompok yang pertama dan kedua, tapi paling banyak yang kedua. Kenapa saudara tahu? Karena begini, ya. Mereka tidak menghargai apa yang tuannya berikan. Enggak. Yang mereka hargai adalah hasil kerja mereka. Ya. Nah, saya tahu ini penting juga untuk kita menambahkan value, jangan salah paham, ya. Tapi yang saya lihat orang ketiga ini, ya, orang yang merasa hidupnya ini kalau bisa digaji, bisa terima, bisa apapun juga, itu betul-betul karena kasih karunia. Itu karena Tuhan, karena tuannya itu baik. Ya. Karena tuannya baik, makanya kemudian dia kerja dengan sungguh-sungguh. Ya, sekarang saya tanya sama Anda, ya, berapa banyak yang tahu, ya, bahwa apa yang kau dapatkan hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan? Saya bisa dengar kata amin? Bisa bilang amin? Kalau engkau sadar karena kasih karunia, ada orang itu dibaikin, dengar ya, ada orang dibaikin, dia semakin sungguh-sungguh. Tapi ada orang dibaikin, semakin sembarangan. Ada orang kayak gitu gak? Betul gak? Betul gak? Kalau ditanya apakah Tuhan Yesus itu baik? Saya yakin semua kita angkat tangan. Tuhan Yesus baik. Pertanyaannya adalah begini. Kalau engkau merasa Tuhan baik, pertanyaannya apakah karena kebaikan Tuhan itu membuat engkau sungguh-sungguh atau tidak? Apakah dengan lihat kebaikan Tuhan, hatimu itu sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Kalau saya tanya apakah semua kita merasakan kebaikan Tuhan, kita sependapat semua merasakan kebaikan Tuhan. Tapi tidak banyak orang ketika merasakan kebaikan Tuhan, dia jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak banyak orang. Dan makanya ini yang membedakan, dengar ya, dengar. Tuhan itu nilai hatimu. Kalau engkau diberikan sesuatu kesempatan dan anugerah Tuhan, Tuhan pengen engkau menghargai dan engkau sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bisa bilang amin. Kalau engkau diizinkan bekerja, kalau engkau berkata pekerjaanku ini karena anugerah Tuhan, maka wajib bagi kita kerja sungguh-sungguh. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau merasa pelayanan ini adalah anugerah dari Tuhan, wajib hukumnya untuk engkau melayani Tuhan dengan segenap hati dan kesungguhan hati. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Dengar baik-baik. Kenapa? Karena begitu Tuhan lihat bahwa hatimu seperti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan nambahkan banyak hal lagi dalam hidupmu. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang pintar. Yang setuju bilang amin. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang pintar. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang hebat. Tidak. Bahkan akan selalu akan ada orang yang lebih hebat dari kita. Makanya kalau saudara perhatikan persaingan dalam bentuk apapun ke depan itu semakin ketat. Karena orang pintar semakin banyak, orang skillful semakin banyak, orang jago semakin banyak. Dunia ini tidak pernah kekurangan orang jago. Tapi saya mau beritahu, di dunia ini kekurangan orang yang punya kesungguhan hati. Dunia ini kekurangan orang yang kerja sungguh-sungguh dengan segenap hati. Dunia ini kekurangan orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati.
Dunia ini kekurangan orang yang betul-betul sadar bahwa pelayanan maupun pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Makanya dia kerja dengan segenap hati. Ya. Karena itu saya berdoa hari ini, saudara tahu ya. Tuhan itu mau pelihara hidup kita lewat pekerjaanmu. Dan karena saya percaya dengan segenap hati, orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hati tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan menyediakan semua apapun yang kau butuhkan. Yang diperlukan adalah kesungguhan hati kita. Saya berdoa hari ini, gereja ini dipenuhi bukan hanya orang yang skillful. Gereja ini dipenuhi bukan hanya orang pinter. Gereja ini dipenuhi bukan hanya orang jago. Tapi gereja ini dipenuhi dengan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka saya tahu gereja ini akan terus diberkati. Jemaat akan terus diberkati. Semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan akan terus diberkati Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari saya ajak teman-teman pemain musik. Kita bangkit berdiri bersama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu. Amin, amin, amin. Dalam hadirat-Mu. Lagi dari awal, sama-sama dengan segenap hati. Dengan segenap hati, oh, dengan segenap jiwa, ya Tuhan. Dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, Kamu tercurah, amin, di atas Kalvari. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang hari ini sadar betul bahwa pekerjaanmu adalah anugerah dari Tuhan. Pelayananmu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak punya bargaining power dengan Tuhan. Bahkan kami tidak pernah bisa mengandalkan jerih lelah kami. Sesungguhnya kami justru menerima apa yang tidak pantas kami berikan. Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan berikan lebih daripada apa yang pantas kami dapat.
Karena itu hari ini Tuhan, kalau kami boleh diizinkan bekerja, kami mau bekerja dengan sungguh hati. Kalau kami boleh diizinkan Tuhan melayani, kami mau melayani dengan segenap hati. Karena kami tahu Tuhan menilai hati kami dan upah kami ditentukan oleh Tuhan. Mari hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, setiap orang membuka tangan di hadapan Tuhan dan mulai sembah Tuhan. Dengan segenap hatimu engkau sembah Tuhan. Kami sembah dengan segenap hati kami. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Tuhan memberi yang terbaik untuk kita lewat hidupnya Dia berikan kepada kita. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami mau dengan segenap hati dengan Tuhan. Karena kami tahu kami sudah banyak terima anugerah Tuhan. Pekerjaan kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Pelayanan kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Bahkan semua yang ada pada kami adalah anugerah-Mu Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana punya kemampuan lebih dari kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati semua yang baik. Kami tidak menerima apa yang pantas, tapi kami menerima lebih daripada apa yang pantas kami terima Tuhan. Karena itu lewat tubuh dan darah-Mu hari ini Tuhan, ingatkan kami kembali bahwa tidak ada yang bisa kami banggakan dari hidup kami selain dari anugerah-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Dan hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua dosa pelanggaran kami sudah diampuni. Kami tidak hidup di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Nyanyikan pujiannya lagi. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku
tanganku. Ku rindu selalu dalam hadiratmu, sebab engkau yang kudus, anak domba Allah, tercurah di atas Kalvari, sebab engkau yang yang sudah dilayani. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab engkau yang kudus, sebab engkau yang kudus, domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Oh, sebab engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Ini adalah darah perjanjian baru. Darah binatang tidak pernah bisa menghapus dosa. Darah Yesus menghapus dosa kesalahan. Dan sekali lagi hidup kita tidak di bawah kutuk, tapi di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat dengarkan firman Tuhan, aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukankah darah yang kita curahkan, ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kita bersyukur. Ambil waktu beberapa saat ini bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain yang bisa kami ucapkan selain syukur. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Amin. Sampai sejauh ini Engkau sudah pelihara hidup kami. Dan kami percaya hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun yang akan datang, Tuhan yang sama akan tetap pelihara hidup kami. Dan kami menyerahkan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tahu upah kami dari Tuhan. Dan hari ini kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Gembala bersama anak-anak, menantu dan cucu dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya beliau adalah orang pilihan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan juga akan membackup, melindungi, menjaga, memelihara Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan gereja ini. Kami percaya mereka tidak akan pernah kehilangan upah. Tapi Tuhan berikan upah yang terbaik. Bahkan untuk seluruh jemaat Tuhan, kami serahkan usaha pekerjaan jemaat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kami pulang hari ini dengan hidup yang baru, dengan sukacita, pengharapan, berkat baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Baik, kami mewakili atas nama Gembala dan Jemaat GBT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verlahe yang sudah melayani kami di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik saudara kasih, kita memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan boleh dijalankan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Kami undang saudara kasih untuk berdiri. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Verlahe. Waktu dan tempat kami persilakan. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai,
Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia. Kesetiaan-Mu lah yang membawa kami sampai hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja Logos ini Tuhan. Kami percaya mulai dari Ibu Gembala sampai seluruh jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Yang buka toko-tokonya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Bahkan yang bekerja secara profesional Tuhan. Naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Sehingga tidak ada satu jemaat yang kekurangan. Tapi semuanya terpelihara dalam anugerah Tuhan. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir hari ini dengan alasan apapun. Dimanapun mereka berada Tuhan tolong mereka. Minggu yang akan datang mereka bisa datang kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Kalau mereka sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka lemah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan mereka kembali. Kalau mereka dalam pergumulan masalah, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka. Biar minggu yang akan datang juga mereka bisa datang beribadah. Bagi teman-teman kami yang mungkin luar kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, lindungi, pulang kembali berkumpul bersama dengan kami, beribadah, melayani Tuhan bersama di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan buat hidup kami, kota kami, bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk negara ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapak. Dan kami mau pulang, mari buka tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan Allah Roh Kudus terus menyertai, memimpin, memelihara hidup kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.